Pendidikan bukan hanya tugas guru semata, melainkan tanggung jawab bersama. Masyarakat, keluarga harus turut serta dalam membina putra-putri kita. Marilah kita bersama mendidik dan membina demi untuk mewujudkan cita-citanya, menyongsong masa depan yang penuh harapan, menjadi putra-putri yang membanggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makan hari ini, seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas boleh dipimpin doa. Siap, Kak. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saya absen dulu ya. Dengarkan namanya Andi Rizwandi, Ferdiansa, Hadir, Bu. Indah, Michael, Hadir, Bu. Hamaisa, Hadir, Bu. Maina Yunus. Masih ingat materi yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Masih ingat betul? Ya, beberapa hari yang lalu ya, kayaknya baru 3 hari yang lalu kita belajar ekonomi juga. Apa kira-kira yang kita pelajari? Masih ada yang ingat permintaan dan penawaran uang. Ya. Dan setiap kita masuk pembelajaran baru, usahakan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya itu tetap diingat. Ya, kemudian, nah ini yang akan kita pelajari hari ini, kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Kira-kira ada bayangannya tentang kebijakan moneter? Apa lagi itu kebijakan moneter? Ya, salah satu cara mengatasi inflasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Kemudian dan peran kebijakan moneter. Ketiga. Instrumen kebijakan moneter. Jadi, ketiga hal ini yang harus kita ketahui pada pembelajaran hari ini ya. Nah, mari kita simak video berikut ini. Jadi, Punya kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. tadi yang ditonton itu tentang kebijakan moneter. Nah, saya tanya dulu, siapa yang berperan untuk menentukan kebijakan moneter? Bank Indonesia atau Bank Sentral? Tadi sudah dijelaskan ya apa perannya Bank Sentral, kemudian
Kemudian contoh-contoh kebijakan moneter yang bisa digunakan atau diterapkan oleh bank sentral. Jadi mulai dari indeks harga, inflasi, permintaan dan penawaran uang, kemudian cara mengatasi inflasi, sampai yang sekarang kita bahas kebijakan moneter itu satu kesatuan ya, sambung menyambung dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, coba sebutkan apa satu contoh kebijakan moneter yang disebutkan tadi. Suku bunga. Baik itu menaikkan suku bunga maupun menurunkan suku bunga. Nah, ada lagi selain suku bunga? Yang kedua adalah kredit. Ada yang disebut memperketat kredit dan memperlonggar kredit. Itu semua adalah kebijakan moneter. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Tidak. Artinya paham semua ya? Pembagian kelompok. Kelompok satu mandiri Swandi, Dori, Asman, yang Reni, Indah, kelompok dua Febriasa, Istika Rahayu, Mukaina, dan Putri Yunus. Semua sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Oke, mana kelompok satu? Satu, kelompok dua, tiga, empat, lima. Oh, ada kelompok lima tiga. Nah, sekarang masing-masing perwakilan kelompok sampai LKPD-nya. Intinya adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian nanti kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya pada saya ya, yang sekiranya ada yang kurang dipahami boleh mengatakan, Bu saya yang bertanya. Oh iya, ya. Bu. Silakan, Bu. Oke, paham? Pak. Oke, silakan bekerja dari sekarang. Oke, Bu. Iya. Ya, begitu ya, begitu ya. Waktu tersisa 5 menit lagi ya. Oke, Bu. Kita lakukan presentasi. Jadi nanti saya kasih waktu 5 menit lagi. Nanti setelah itu kita presentasikan di depan, ya. Jadi silakan dilanjutkan. Sekarang setiap perwakilan kelompok satu orang saja. Jadi kita akan undi ya siapa yang akan presentasi hari ini. Jadi setiap perwakilan kelompok ayo ke depan ambil kertasnya. Angka 1 itu yang presentasi pertama. Siapa? Yang dapatkan angka 2 itu yang presentasi nomor 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter atau keuangan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. 2. Tujuan dan peran kebijakan moneter. 1. Menjaga stabilitas ekonomi, yaitu kondisi dikatakan stabil apabila arus uang yang beredar di pasar sama dengan arus barang yang ada di masyarakat. 2. Menjaga stabilitas harga, yaitu kebijakan moneter ini harus bisa menstabilkan kenaikan dan penurunan harga yang tidak beraturan. 3. Meningkatkan kesempatan kerja. 4. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan operasi pasar terbuka, politik diskonto, kebijakan cadangan kas, dan mencetak uang baru dan menarik uang lama. Jenis kebijakan moneter. 1. Politik uang ketat, menjual surat harga SBI, meningkatkan suku bunga, menaikkan cadangan kas minimum, memperketat syarat pemberian kredit. 2. Politik uang longgar, membeli surat berharga dari masyarakat, menurunkan suku bunga bank, menurunkan cadangan kas minimum, dan memperlonggar syarat pemberian kredit. Akan mengajukan pertanyaan, apa isi dari instrumen kebijakan moneter pada kebijakan operasi pasar terbuka? Terbuka adalah kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan peserta operasi moneter. Ini ya, operasi pasar terbuka itu di mana Bank Indonesia membuka peluang kepada masyarakat, baik itu membeli surat berharga dari Bank Indonesia maupun menjual surat berharga dari masyarakat. Ya, jadi istilahnya pasar terbuka itu ada keterbukaan antara masyarakat dengan pemerintah untuk saling berinteraksi atau bertransaksi masalah jual beli surat berharga. Ya, selanjutnya kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi saya simpulkan saja bahwa yang namanya kebijakan moneter itu yang bertugas menentukan adalah bank sentral atau Bank Indonesia. Jadi ada banyak kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk mengatasi masalah keuangan yang terjadi di negara Indonesia. Nah, selanjutnya ada di KPD-nya masing-masing ya. Terakhir ada di sini soal 5 nomor. Kita buktikan pemahaman kalian apakah paham betul tentang kebijakan moneter atau tidak dengan cara mengerjakan 5 soal di halaman terakhir dari KPD-nya. Ya. Nah, silakan dikerjakan dari ibu sekarang. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Jadi silakan dikerjakan dari itu ya. Semua dikerjakan dan KPD-nya silakan dikumpulkan. Ya, wakilnya saja satu orang kumpulkan dan KPD-nya masing-masing. Jangan yang Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, yang saya mau sampaikan selanjutnya adalah ini yang kita pelajari pertemuan selanjutnya ya. Jadi ini yang akan kita pelajari pertemuan selanjutnya. Kebijakan fiskal. Saya mau tanya dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan dan bagus. Kalau misalnya ada yang tidak kalian sukai dari pembelajaran hari ini, bisa ditulis di kertas selembar, kemudian nanti kasih ke saya ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa lebih bermakna untuk diri kita dan masyarakat secara umum. Siap, Kak. Setelah belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.